Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda saudara di rumah? Saya berharap Anda dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Dian Merdekawati pada malam hari ini dapat menemani Anda dalam sebuah program yang akan memberikan informasi edukatif inspiratif tentang dunia kesehatan. Apalagi kalau bukan solusi menuju sehat. Program Solusi Menuju Sehat hadir setiap di awal pekan Anda dengan tema-tema yang menarik. Dan tentunya malam hari ini kami memiliki tema penting dan juga menarik yang lain. Tema malam hari ini yang akan kami bahas bersama di studio pada malam hari ini adalah mengenai The Right Man on the Right Place. Nah, untuk membahas hal tersebut tentu saja saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh seorang Mbak yang sangat cantik di sini. Ada Mbak Novianti, Sarjana Psikologi, Master Psikologi. Halo Mbak Novi. Halo. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah Mbak ya. Iya, pemirsa seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0451452414 jika Anda memiliki pertanyaan seputar tema yang akan kami bahas pada malam hari ini. Kembali lagi saya akan menyampaikan bahwa tema pada malam hari ini yang akan kami bahas adalah The Right Man on the Right Place ditinjau dari segi psikologis. Nah, pemirsa, dalam kehidupan kita setiap hari ya, khususnya di dunia pekerjaan, mungkin kita pernah melihat ada orang-orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan background dari orang tersebut. Dia ditempatkan di posisi-posisi yang tidak sesuai dengan keahlian dari orang tersebut. Nah, Mbak Novi sendiri, bagaimana Mbak melihat fenomena yang banyak terjadi ini ketika di sebuah kantor atau perusahaan ada orang-orang yang ditempatkan tapi tidak sesuai bidang keahliannya? Oke, baik, terima kasih Mbak Dian ya. Jadi begini, sebelum saya berbicara banyak tentang the right man and the right place, mungkin pemirsa di rumah juga bertanya apaan sih the right man and the right place. Jadi saya tekankan lagi bahwa the right man and the right place itu adalah menempatkan seseorang di tempat yang sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Nah, kaitannya dengan bagaimana di dunia kerja. Nah, biasanya memang menempatkan seseorang ini sesuai dengan bakatnya atau kemampuannya dia itu memang ada semacam dilakukan serangkaian tes dan biasanya itu makanya kita nggak asing lagi kan kalau kita misalnya bekerja di perusahaan kita akan dites biasanya itu psikotes gitu dan nah memang itu banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Kalau di bidang pemerintahan itu biasanya masih yang sifatnya lebih umum tesnya begitu, tapi belum sampai ke psikotes gitu. Tetapi kalau di perusahaan, saya berbicara di perusahaan, itu biasanya mereka melakukan itu untuk gunanya adalah untuk memotret kepribadian seseorang, memotret kemampuan seseorang dengan jabatan yang akan dia tuju begitu, seperti itu. Oke Mbak, berbicara soal tadi yang Mbak sampaikan ya, Mbak Novi sampaikan bahwa berarti the right man on the right place ini penempatan seseorang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu Mbak Novi, gimana bisa dikatakan bahwa orang ini adalah orang yang tepat menempati posisi tersebut? Apakah hanya dilihat dari background akademisnya atau seperti apa Mbak Novi? Jadi begini, ada banyak hal yang harus kita lihat gitu loh. Ketika kita menerima seseorang atau ketika kita meng-hire seseorang untuk ditempatkan di suatu pekerjaan atau di suatu bidang kerja tertentu, pastinya sudah kerja itu sudah punya job desk atau deskripsi tugas pokok dan fungsi pekerjaan itu apa. Misalnya seorang marketing gitu. Dan marketing itu orang yang dibutuhkan seperti apa sih gitu. Oh, marketing itu dibutuhkan orang tentunya orang yang supel gitu. Orang yang supel, yang pandai berbicara di depan umum. Orang yang nggak malu gitu loh berbicara di depan umum, punya kepribadian yang ekstrovert begitu. Mampu memiliki kosakata yang baik begitu kan. Mampu mengungkapkan segala sesuatunya dengan bahasa yang baik dan benar gitu kan. Nah, untuk kita mencari itu, maka dilakukanlah serangkaian tes gitu loh. Jadi kadang orang itu banyak berpikir bahwa gini,
kamu lulus aku nggak lulus psikotes berarti aku bodoh dong. Oh, itu salah besar gitu. Oh, gitu. Karena psikotes ini adalah memotret pribadi orang ini, potensi orang ini untuk ditempatkan di job desk yang memang sudah ada. Jadi bukan job desk yang menyesuaikan kepada orang ini, tapi orang ini yang menyesuaikan terhadap job desk yang diterima. Apakah dia cocok atau enggak gitu Mbak Novi ya? Iya. Apakah misalnya nanti orang yang misalnya yang diterima apa yang tidak diterima itu bodoh atau apa begitu kan, itu tidak sama sekali. Tapi yang dia lamar adalah tidak cocok sama sekali dengan potret pribadinya dia, potret kemampuannya dia dengan job desk yang akan dia lamar itu. Makanya tidak disarankan untuk menerima orang ini. Tetapi mungkin ada di tempat lain dia yang lebih cocok begitu. Sehingga intinya adalah ketika pekerjaan itu orang melamar pekerjaan itu di suatu job desk tertentu, maka tugas psikotes itu adalah memotret. Memotret orang itu seberapa besar potensinya dia, terus dicocokkan dengan bidang ilmu yang dia punya gitu. Terus apakah cocok juga dengan kepribadiannya dia? Apakah cocok juga dengan potensi-potensi yang dia punya yang belum tergali tapi bisa dilihat dari hasil atau serangkaian dari tes-tes tersebut. Seperti itu. Iya. Apakah juga cocok dengan apa yang diminta oleh perusahaan begitu Mbak Novi ya? Nah, terus Mbak Novi ini kan banyak terjadi ya di kalangan anak-anak muda itu, di mana kayak tadi misalnya yang dicari orang marketing itu ekstrovert, tapi dia backgroundnya misalnya teknik kimia yang memang notabene dia bekerja itu dengan rumus-rumus begitu ya. Nah, tapi kemudian dia punya soft skill atau sampingan, dia punya bakat alami begitu. Jadi apakah orang-orang yang misalkan dia tidak punya background atau keahlian yang linier sesuai dengan apa yang mau dia passion dia, itu apakah bukanlah orang yang tepat? Sebenarnya masalah tepat atau tidak tepat itu jadi kita lakukan tes itu kan. Oke, biasanya kan memang kalau di perusahaan itu minimal S1 gitu. Terserah deh S1-nya apa gitu. Ada mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua S1 gitu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang tidak bisa dilakukan. Nah, kalau itu memang kita juga harus melihat background ilmunya. Tetapi kalau misalnya pekerjaan itu misalnya bisa dilakukan oleh hampir semua orang bisa melakukan asal dia mau, dia kompeten di situ, ya why not gitu loh. Namun misalnya kan begini, orang itu kadang-kadang gini, passionnya di mana, kuliahnya di mana. Kan biasanya dulu kita itu kan kalau kuliah gitu, ya udah kamu kuliah di sini aja gitu. Kayaknya kalau di sini lebih cepat dapat kerja gitu loh. Ternyata bukan passionnya dia gitu. Nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Karena begini, kita ini hidup kan seperti ada balancing atau keseimbangan gitu. Ketika kita misalnya mengambil misalnya seperti Mbak bilang teknik kimia, padahal itu bukan gue banget. Mungkin dia itu orangnya yang tipe adventure gitu, yang berpetualang, terus suka foto-foto gitu kan, foto-foto alam atau segala macamnya itu. Dia sukanya yang seperti itu. Tetapi dia masuk teknik kimia misalnya karena paksaan orang tua, karena misalnya di situ nanti kamu mendapatkan pekerjaan ini karena misalnya apa cepat gitu menghasilkan. kan, yang lebih cepat menghasilkan, misalnya seperti itu. Itu kan sesuatu yang sangat berbeda jauh, tapi tidak perlu berkecil hati gitu kan. Tetap juga bisa dia mengakomodir apa yang menjadi hobinya, tetapi juga kan untuk sekarang di dunia pekerjaan itu kan yang dibutuhkan adalah lo bisa kerja apa enggak gitu. Terus nanti pas dites gitu, psikotes itu nanti kan kita melihat gitu loh, yang dia lamar, pekerjaan yang dia lamar itu apa gitu. Misalnya dia ternyata dia seperti yang saya bilang tadi tipe adventure gitu. Terus dia di teknik kimia. Ya jangan pilih pekerjaan yang sifatnya administrasi seperti manajemen, sesuatu yang di belakang meja. Jangan. Tetapi pilihlah pekerjaan yang sifatnya seperti misalnya keluar gitu. Misalnya marketing gitu kan. Itu kan keluar. Karena orang-orang yang tipe-tipe ekstrovert itu sangat tersiksa dia kalau di dalam gitu loh, di dalam ruangan. Dia pasti sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Bukan karena dia nggak suka kerjaannya atau apa, tapi memang orangnya begitu, senang untuk biar bagaimana itu kayak keluar gitu. Atau mungkin kayak jadi kameramen di TVRI begitu kan, keluar-keluar kemana-mana, itu juga sesuatu yang menyenangkan juga. Jadi segala sesuatu itu kita pertimbangkan gitu loh untuk jabatan yang dia lamar atau. Tetapi kalau misalnya seperti hal-hal khusus yang butuh keahlian, nah itu kami tidak sembarang. Dia juga harus punya skill itu, dan kita lihat juga seperti kepribadiannya, apakah cocok atau tidak gitu. Karena dalam arti begini, ketika misalnya dia punya skill itu misalnya kan,
dia punya skill, maksudnya untuk yang dicari misalnya kameramen, dia harus otomatis bisa pegang kamera atau segala macamnya itu. Terus tapi dia sendiri mungkin ogah-ogahan atau dia sendiri juga walaupun dia bisa tapi ya cuma untuk sampingan-sampingan gitu, nggak difokusin gitu. Kita juga nggak bisa terima orang seperti itu karena dia tidak sepenuh hati. Makanya kalau kita mengadakan misalnya di perusahaan itu misalnya menerima seorang pekerja gitu, diadakan psikotes, biasanya kami wawancara juga gitu. Habis psikotes wawancara. Nah, gunanya adalah untuk apa? Untuk mengumpulkan informasi gitu. Ketika kan di psikotes itu kelihatan semua tuh, potret orang itu ini begini. Kita lihat, oh dia kayaknya mampu, tapi kok kayaknya setengah-setengah nih gitu. Terus kita diwawancara ini kenapa gitu. Nah, kita gali dari situ. Oh, jadi ada wawancara lagi gitu, Mbak ya? Biasanya kita adakan wawancara untuk memperkuat apa yang kita dapatkan dari hasil psikotes itu supaya kita nggak salah dalam memotret atau memberikan penilaian terhadap orang tersebut. Berarti memang psikotes itu adalah cara untuk bisa menggambarkan seseorang gitu, Mbak Novi ya. Kalau menurut Mbak Novi gimana? Penting nggak sih Mbak, sebagai misalkan saya ini pencari kerja gitu ya Mbak. Saya mau mewadahi diri saya sendiri supaya saya tahu bahwa saya ini cocoknya di pekerjaan apa ya. Terus saya mengikuti ujian sendiri untuk diri saya, begitu. Menurut Mbak Novi penting nggak kalau misalnya seperti itu? Nah, biasanya kan orang memang melakukan hal itu. Biasanya begini, saya mau kerja ini, tapi kan tidak semua sih orang tahu seperti itu. Tiba-tiba nanti, kamu psikotes gitu. Besok psikotes, terus latihan seperti itu. Latihan dengan sendirinya. Itu tidak masalah, karena kan biasanya kan kalau untuk pencari kerja awal-awal itu sebenarnya yang dilihat itu kan hanya potensinya aja. Belum sampai kompetensi. Biasanya kalau level kompetensi itu kan sudah yang up begitu kan, level up begitu, manajer atau apa itu sudah kompetensi gitu. Kalau yang masih pencari kerja itu lebih dilihat potensinya, orang ini berpotensi untuk bisa melakukan apa gitu. Potensi ya. Jadi berbeda kan, kompetensi dia sudah melakukan sesuatu, dia berkompeten nggak gitu. Tapi kalau potensi orang ini bisa jadi bagus kalau jadi masih dalam tanda petik, tanda tanya orang ini, tapi dia memiliki potensi itu ketika di-push gitu. Jadi tidak masalah misalnya dia masuk, saya mau ingin latihan begitu. Tetapi kami sendiri sebenarnya tidak menyediakan semacam itu gitu. Tapi kalau ingin misalnya psikotes ingin tahu kepribadiannya seperti apa, boleh gitu. Tetapi kalau saya mau latihan dong, terus diajarin kan istilahnya gimana ya? Untuk kami itu melanggar kode etik lah ya gitu. Begitu Mbak ya. Tetapi kalau misalnya seseorang saya memang ingin tahu saya pribadinya seperti apa, cocoknya di mana, seperti itu boleh kan, kita dites dulu kan untuk mengetahui kita sejauh mana nih pribadinya kita seperti apa, cocoknya di bidang apa. Tetapi kalau untuk orang saya mau psikotes ini, aku diajarin dong, itu tips and triknya dan segala macam itu bagaimana ya? Nah itu nggak boleh gitu. Iya, jadi seperti yang Mbak Novi bilang tadi, bukan kita yang menyesuaikan ke soal psikotes itu ya Mbak ya. Malah justru kalau dia misalnya belajar gitu kan, terus kan kita tuh kalau psikotes itu, kalau yang sudah pernah ikut psikotes ya, dia itu pasti tahu banget bahwa itu serangkaian tesnya itu banyak. Yang maksudnya mungkin seseorang bisa semacam manipulasi atau dia pelajari adalah tes IQ gitu. Namun serangkaian tes-tes yang lain seperti menggambar, seperti tes-tes kepribadian yang lainnya, itu kan bukan cuma satu tes kepribadian yang diberikan, ada banyak gitu. Sehingga gunanya apa? Ketika misalnya orang ini aneh di sini, kita bisa ada tes-tes pendukung lainnya yang nanti kita lihat bahwa ini loh yang sebenarnya dia gitu. Kan tidak mungkin semua orang itu bisa memanipulasi semuanya gitu. Iya, betul. Makanya kita ketika di sini aneh, kita ada tes-tes pembanding untuk melihat orang ini pribadinya seperti apa. Nah, dan kita juga tahu gitu loh, kalau ini orang kayaknya ini terlalu dibuat-buat deh untuk dikesankan baik. Malah itu malah lucu hasilnya gitu loh. Malah hasilnya itu malah kok gini, maksudnya seperti manipulatif gitu Mbak ya. Iya, maksudnya seperti dia sudah belajar untuk seolah-olah itu baik gitu. Atau kan misalnya ada kan kalau di tes kepribadian itu adalah memilih tes-tes yang sesuai dengan diri kita. Nah, terus ada pilihan kata yang kayaknya ini lebih bagus deh biar aku terlihat lebih rajin atau apa. Itu sebenarnya tidak harus begitu. Tapi pilihlah sesuai dengan yang memang adanya dirimu. Karena kalau dia memilih sesuai dengan yang dia pikirkan begitu kan, atau tidak sesuai dengan dirinya, itu nanti malah justru hasilnya aneh. Dan ketika sudah seperti itu, kami tidak terlalu ini lagi, karena kita udahlah manipulasi nih, maksudnya masih ini aja, dia udah nggak jujur gitu loh, cari yang lain aja gitu kan.
istilahnya banyak kan pelamar gitu kayak gitu. Nah itu Mbak, tadi Mbak Novi ngomong soal latihan ya. Biasanya kan kayak gitu, kayak misalnya besok tes apa nih, psikotes. Waduh, kita belajar latihan dulu yuk. Memangnya tes psikotes itu bisa dilatih Mbak? Sebenarnya kalau makanya saya bilang tadi seperti kalau tes IQ gitu kan bisa dilatih kan, maksudnya kan itu tes maksudnya ada soal-soal begitu tuh. Tapi kalau seperti itu kan kalau kita psikotes itu kan ada tes IQ, ada tes kepribadian, ada cepat teliti gitu kan. Nah itu kan tidak mungkin mau dimanipulasi semua. Atau tes gambar itu kan itu juga tidak bisa dimanipulasi karena apa? Misalnya kita suruh menggambar pohon orang gitu kan. Terus aduh aku nggak bisa gambar nih, berarti nanti hasilnya jelek. Oh enggak begitu gitu, karena yang kami lihat itu adalah kualitas, bukan bagusnya gambar, tapi bagaimana tebal tipisnya apa semua segala macam. Pokoknya sudah intinya yang tidak terbayang lah apa yang dinilai oleh orang yang tidak belajar tentang itu gitu. Jadi dan itu tes bisa membaca pribadi seseorang yang lebih dalam, yang tidak diungkapkan dengan kata-kata, tapi bisa kita tahu, oh ini orangnya sepertinya bermasalah di sini nih. Oh besok wawancaranya tentang seputar ini karena sudah terlihat di gambarnya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa sebenarnya dimanipulasi. Meskipun orang bilang, oh aku harus gambarnya gimana ya? Tapi kan namanya itu kan goresan tangan itu tebal tipisnya itu tidak bisa diatur gitu loh, karena itu memang dari dorongannya kita untuk menggambar itu gitu. Jadi dan itu semua ada artinya, tebal tipis gambarnya, posisinya apa semua ada artinya gitu. Waduh, menarik sekali Mbak Novi ya. Saya semakin lebih penasaran lagi nih. Bagaimana dengan Anda pemirsa di rumah? Apakah Anda juga penasaran dengan tema kita pada malam hari ini, The Right Man on the Right Place? Kita akan bahas lagi lebih lanjut, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Solusi Menuju Sehat. Halo pemirsa, masih dalam Solusi Menuju Sehat. Pada malam hari ini tema kita membahas tentang The Right Man on the Right Place bersama dengan Mbak Novianti, Sarjana Psikologi, Master Psikologi. Mbak Novi, kita menyambung pembicaraan kita tadi ya. Berarti memang kalau misalkan kayak dalam tes ya, ini contohnya tes CPNS ya, itu biasanya ada 4 pilihan. Mana yang paling lumrah atau paling nyaman buat kita. Nah, pasti kita memilih yang paling good lah gitu kan. Jadi memang apakah penilaian dalam psikotes itu tidak ada nilai yang absolut bahwa paling benar begitu, Mbak? Oke, makasih Mbak. Jadi begini, yang paling penting di dalam mengikuti psikotes itu adalah yang pertama, ikuti instruksi. Kebanyakan orang dia udah sibuk buka-buka tes selanjutnya. Padahal setiap tes itu ada instruksinya masing-masing. Oke lah dia di dalam satu bundel satu buku itu, tetapi dia ada di dalam, maksudnya begini, dalam satu pertanyaan dalam satu buku itu ada 4 subtes, yang 4 subtesnya itu adalah semua berbeda-beda cara pengerjaannya. Nah kadang-kadang kebanyakan dari yang kami lihat, orang itu sibuk dengan ini gimana ya ini, tapi dia tidak mendengarkan instruksi. Itu kesalahan fatal, sangat-sangat fatal. Karena ketika dia tidak dengar instruksi, dia tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, seperti itu. Dan ataupun kalaupun dia dengar samar-samar, itu akhirnya dia jadi gelisah sendiri. Ini tadi gimana? Sedangkan psikotes itu ketika sudah dibilang mulai gitu loh. Ketika dibilang stop, selesai tidak selesai, kamu harus stop gitu. Oh, gitu ya. Nah, penting sekali itu yang harus diperhatikan. Jadi harus melihat benar-benar instruksinya supaya tahu cara mengerjakan tes ini seperti apa. Nah, berkaitan dengan Mbak Dian bilang tadi bahwa orang itu misalnya gini, psikotes itu kan biasanya di tes kepribadian itu ada pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan yang menggambarkan diri Anda. Nah, itu disarankan untuk harus memilih. Suka atau tidak suka, kamu harus memilih satu gitu yang paling mendekati diri Anda. Nah, biasanya orang gitu. Maaf Mbak, ada telepon, kita angkat dulu ya. Mbak Novi, menarik sekali pembicaraan kita. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, halo, dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Yuli di Petobo. Iya, Ibu Yuli di Petobo. Silakan Ibu dengan pertanyaan Anda. Iya, selamat malam Bu Novi. Selamat malam Bu Yuli. Ya, ini sangat tertarik dengan tema kali ini. Saya sih tidak membahas masalah
penempatan pekerjaan dengan sesuai bidangnya, tapi lebih ke begini. Sekarang ini kan orang-orang tua kita itu mengharapkan anaknya menjadi ASN atau PNS. Padahal kan sekarang pekerjaan bukan hanya sekarang itu untuk mendapatkan uang bukan hanya menjadi pegawai, tapi sebagai seorang konten kreator mungkin, sebagai selebgram itu sudah bisa menghasilkan uang. Tapi orang-orang tua kita kan tetapkan bahwa anak-anak kita harus jadi ASN, harus jadi Polri atau TNI supaya nanti masa depannya bisa lebih baik terjaga. Nah, untuk memberikan pemahaman kepada orang tua kita bahwa sekarang ini bukan hanya menjadi ASN untuk bisa masa depannya lebih cerah, itu seperti apa? Seperti itu. Itu aja mungkin Mbak Novi. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama, Terima Mbak kasih Ibu Yuli di Petobo. Iya Mbak Novi, betul sekali ya. Sekarang itu kan pekerjaan itu makin berkembang. Ada konten kreator, YouTuber gitu ya. Bagaimana bisa kita memberikan pandangan kepada orang-orang tua itu? Iya. Jadi sebenarnya gampang. Maaf ya, Mbak Novi, kita angkat dulu telepon yang berikutnya. Oke, selamat malam. Halo. Oke, terputus Mbak Novi, silakan. Jadi memang kebanyakan orang tua kan namanya orang tua ya, maksudnya belum tahu lah gitu bahwa pekerjaan itu atau sesuatu yang menghasilkan duit itu bukan hanya dari ASN atau bekerja di tempat sesuai dengan harapan mereka begitu. Nah, cara meyakinkan orang tua adalah kamu harus expert di situ gitu loh, dan bisa menghasilkan uang. Dari situ nanti orang tua akan ngapain jadi PNS di situ. Tapi kalau kita hanya sekedar suka gitu loh, sekedar suka tapi tidak menghasilkan, terus ngabisin waktu, terus habis itu tidur seharian kayak gitu-gitu kan. Biasanya kan kalau orang yang ini kan ya di dunia digital itu kan biasanya malam semua itu begadang, malam kerjanya terus tiba-tiba siangnya tidur, itu kan sesuatu yang dilihat orang tua tidak ada progres gitu loh. Jadi itu yang sebenarnya membuat orang tua khawatir. Tetapi kalau dia expert atau ahli sesuai dengan misalnya jadi konten kreator dan dia bisa menghasilkan di situ, saya rasa orang tua akan support. Yang paling penting adalah tunjukkan hasil yang terbaik, dan bukan hanya hasilnya yang terbaik, tetapi juga dibuktikan juga dengan finansialnya walaupun sedikit, tetapi bisa menghidupi gitu dan terus berkembang. Saya rasa orang tua akan akhirnya mulai menyadari. Nah, tapi masalahnya kan kebanyakan anak-anak sekarang cuma suka main game doang gitu. Nanti kalau kita ekspor nanti bla bla bla, tapi sebenarnya cuma ngabisin waktu sampai tengah malam terus tidur seharian. Itu kan sebenarnya kekhawatiran orang tua itu kan, ini anakku seharian tidur ngapain aja gitu, nanti di masa depannya gimana. Nah, itulah kadang-kadang menjadi orang tua tidak mendukung. Tetapi ketika seseorang itu memilih apa yang dia senangi dan itu menghasilkan uang, saya rasa orang tua mendukung. Iya Mbak Novi, betul. Intinya berarti kita harus bisa meyakinkan orang tua ya. Meyakinkan dan memperlihatkan bahwa yang saya lakukan ini menghasilkan uang dan bisa dijadikan masa depan begitu. Iya, bukan hanya semangat-semangat di awal-awal saja, tapi konsisten terus dilakukan begitu Mbak Novi ya. Iya Mbak, kita menyambung pembicaraan kita yang tadi. Mbak, biasanya kalau pertanyaan di psikotes itu kan memang banyak sekali begitu ya Mbak ya. Itu sebenarnya tujuannya apa sih Mbak sebanyak itu gitu? Kan yang jadi begini, kenapa dia banyak gitu loh? Kenapa? Kalau untuk tes IQ memang dia banyak ya, karena memang untuk melihat seberapa analogi berpikirnya seperti apa, kemampuan berbahasanya seperti apa, terus reaksinya dia secepat apa di dalam ada masalah-masalah. Itu kalau untuk tes IQ biasanya seperti itu yang dilihat. Tapi kalau misalnya yang tapi pernyataan yang banyak itu kan seperti saya bilang tadi, memotret pribadi seseorang. Nah, itu kan kalau nanti hasilnya itu kan membentuk 4 maksud tergantung tesnya juga, tapi biasanya kalau misalnya kayak ada salah satu tes yang membentuk 4 kepribadian, yang misalnya kepemimpinan, terus steadiness, terus yang kayak gitu-gitu kan, untuk bisa memotret itu dia harus pertanyaan banyak gitu, karena ini untuk bagian ini tapi diacak gitu loh. Ini untuk membentuk kepribadian ini untuk kalau dia pilih banyaknya ini berarti dia kepribadian cenderung ke sini. Kalau tapi dia soalnya diacak. Nanti tinggal ada rumusnya yang akhirnya mengerucut bahwa membentuk
dari jawaban-jawaban yang dia pilih itu mengerucut bahwa oh orang ini leadership-nya tinggi, orang ini ternyata tipe influence atau tipe yang suka bergaul, oh orang ini sukanya peacemaker, damai-damai aja gitu loh. Terus orang ini teliti kayak gitu-gitu. Iya, jadi di situ. Oke, Mbak Novi, kita ada telepon lagi. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Mary. Iya, Bu Meli, silakan dengan pertanyaannya. Terima kasih. Halo Mbak Novi, selamat malam. Halo Mbak Meli, selamat malam. Yang saya ingin tanyakan terkait dengan tema the right hand on the right place dari segi psikolog, bagaimana dengan orang yang memiliki multi talenta meskipun sebenarnya dia mengambil disiplin ilmu misalnya, tapi tidak bisa dipungkiri banyak orang memiliki talenta di luar dari disiplin ilmu yang dia ambil misalnya. Jadi contoh kasusnya justru dia ini memberi dampak yang baik bukan hanya psikologinya pribadi, tapi juga dengan orang-orang di sekelilingnya ketika dia diberikan pekerjaan. Jadi saya juga tertarik dengan ungkapan tadi bahwa berarti dia merupakan orang yang go dalam melaksanakan yang namanya semacam instruksi. Jadi dia tidak hanya membaca apa yang menjadi job description, tapi juga melaksanakan apa yang menjadi instruksi. Jadi menurut Mbak Novi ini seperti apa dengan melihat kasus orang yang memiliki multi talenta dan ketika dia melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmunya, malah dia merasa bahwa ada energi yang terbuang jika dia hanya tetap di dalam lingkaran itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Nelly. Terima kasih sudah bergabung. Untuk Ibu Nelly, saya langsung jawab ya. Iya, langsung saja. Baik, bagaimana dengan pertanyaan orang kalau multi talent? Nah, biasanya orang yang multi talent itu, gitu ya, maksudnya dia bisa melakukan banyak hal gitu kan. Nah, tetapi kalau di tes gitu ya, memang dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, tetapi dia akan mengerucut ke satu tempat gitu loh, ke satu tempat yang dia ini pribadinya seperti ini, maksudnya itu mengerucut ke situ. Tetapi akan terlihat juga, orang ini multi talent, malah bagus gitu loh, dia tinggal memilih aja di mana yang dia suka. Tapi tinggal dilihat lagi job desk yang dia tuju itu cocok nggak, karena walaupun orang multi talent nggak semuanya lah, namanya manusia tidak semuanya, lihat dia bukan Wonder Woman lah yang bisa melakukan banyak hal, mungkin bisa, tetapi akan maksimalnya itu ketika segala sesuatu itu yang sesuai passion dia. Dan biasanya orang multi talent itu juga dia jarang untuk melamar di pekerjaan-pekerjaan, biasanya dia lebih biasanya dia yang lebih di hire begitu, atau dicari oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi biasanya memang kalau orang multi talent begitu. Jadi dia lebih cepat gitu untuk mendapatkan dibandingkan dengan orang-orang yang lain gitu. Karena biasanya orang kita ini gini, ketika kita menampilkan sesuatu, sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, akan ada orang lain yang akan menilai. Orang lain itu siapa kita nggak tahu gitu loh. Dan pernah nggak sih kita maksudnya kayak orang tiba-tiba ditawarin kerjaan gitu, kamu mau nggak di sini? Nah, ketika itu terjadi, berarti orang sudah mengadakan penilaian tuh terhadap orang ini gitu. Nah, ketika orang sudah mengadakan penilaian tentang dirinya, berarti dia sudah memperhatikan gitu. Oh, ini orangnya cocok seperti ini. Oh, orang cocok di sini, tarik gitu, kayak gitu-gitu. Nah, tinggal dia lagi, dia mau menerima apa enggak gitu. Jadi, nah kaitannya dengan seperti itu, misalnya dia melamar ke satu pekerjaan atau maksudnya tapi dia ternyata multi talent, ya itu nggak masalah, lebih bagus lagi, dan itu juga terlihat begitu misalnya gitu. Tetapi pasti ada satu kecenderungan yang dia itu suka di hal itu, atau pribadinya itu mengerucut ke satu tempat gitu loh, atau ke satu pribadi seperti itu, Mbak. Jadi tidak yang melulu ketika dia multi talent terus bias begitu hasilnya, enggak. Tetapi multi talent dia banyak kemampuan, tetapi kalau pribadi dia pasti memiliki pribadi yang ajak, yang tetap, yang seseorang itu tidak bisa ketika
seperti maksudnya dia pribadi ini juga seperti ini juga, tidak. Dia punya kecenderungan pasti ke ada satu hal kecenderungannya gitu ya, di Mbak satu Novi. tempat, di satu pribadi, misalnya dia kepemimpinannya kuat, atau dia seorang yang influence gitu, yang maksudnya gampang bergaul, atau mungkin peacemaker, atau mungkin tipe-tipe orang yang teliti, dia akan mengerucut ke satu tempat itu, gitu, atau satu pribadi itu. Iya ya, Mbak Novi. Mbak Novi, kita masih membahas soal psikotes ya, Mbak Novi. Saya ini penasaran ingin tanya, Mbak Novi, kok banyak banget sih jenis-jenis psikotes itu biasanya yang dipakai di perusahaan atau instansi? Ya, jadi begini, jenisnya itu memang seperti saya bilang tadi, kenapa banyak begitu kan. Bahkan mungkin itu tidak semua disajikan. Nah, setiap tes itu kan ada keperuntukannya. Jadi ketika kita maksudnya pihak perusahaan, saya mau psikotes pegawai deh, kita tanya gitu, yang dicari yang seperti apa, yang mau dinilai itu yang mana. Nah, dari kebutuhannya itu, maka kita sesuaikan dengan tes yang ada gitu. Jadi kita misalnya butuh ini pribadinya seperti ini, bla 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 bla. Jadi kita sudah bisa jabarkan, kebutuhannya ini seperti ini. Saya mau orang teliti, pakai tes ini deh. Saya mau orang yang maksudnya pribadinya bikin, pakai tes ini deh gitu. Saya mau ada yang leadershipnya tinggi gitu, karena dia nanti dijadikan manajer, tesnya ini. Jadi setiap tes itu ada keperuntukannya, tergantung user. Jadi ada juga kalau misalnya yang baru-baru itu tidak terlalu banyak, karena yang penting misal yang ini nggak usah terlalu ribet deh, yang penting dia bisa kerja gitu, dan sesuai dia nyaman di kerjaan itu, dan sesuai dengan potret pribadinya, itu seperti itu aja. Kayak gitu. Jadi kita tergantung user, dia butuhnya apa. Makanya kadang-kadang itu banyak tesnya, karena saya butuh untuk melihat ini, tidak mungkin dari satu tes untuk melihat banyak talent gitu, potensi orang itu dibuktikan dari satu tes, kan nggak mungkin. Jadi untuk melihat IQ-nya pakai tes IQ, untuk melihat kepribadian pakai tes ini, untuk melihat ke dalamnya lagi pribadinya seperti apa yang tidak terungkap pakai tes gambar apa semua, untuk melihat kreativitasnya pakai tes ini. Jadi banyak gitu yang harus diteskan untuk sesuai dengan permintaan dari user, seperti itu. Iya. Mbak Novi, ada nggak sih jenis-jenis pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan psikotes? Sebenarnya psikotes itu kan kebutuhan, butuh atau tidak butuh kan tergantung user. Kan karena begini, biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu dia nggak mau ruginya itu gini, mendingan dia ngeluarin duit banyak di depan untuk bayar orang psikotes, daripada dia ngambil terima aja, ternyata orang itu nggak cocok di pekerjaan itu. Karena seperti saya bilang tadi bahwa gunanya psikotes itu kan memotret, dipotret orang itu apakah cocok untuk job desk yang akan dia tempati. Nah, sedangkan itu alat tes itu dimiliki oleh psikolog begitu loh, psikolog industri dan organisasi gitu loh. Jadi dia lebih baik ngeluarin duit banyak di depan, karena gini, ketika perusahaan besar itu menerima seseorang gitu, pasti dia akan di on the job training. Bayangkan on the job training itu 3 bulan. 3 bulan dia disekolahkan. Kalau orang itu tidak sesuai dengan yang dia minta gitu, atau sesuai dengan yang dia cari gitu kan, karena udahlah yang penting orang dia S1 gitu, bisa kerja, bisa komputer, udahlah terima aja. Tapi ternyata dia mau orang ini tipe yang influence, tipe yang maksudnya suka tantangan, suka pekerjaan yang di luar gitu, di luar, di belakang meja, di luar ruangan gitu. Terus ternyata orang ini tipe orang yang kebalikannya. Nah, sedangkan job desk yang akan dia ini adalah misalnya untuk marketing gitu, tapi dia orang yang tidak di belakang meja, atau orang yang misalnya suka yang administrasi, tidak pandai berbicara, itu kan dia rugi sudah mengambil orang ini. Orang yang kalau emang masih pendiam, mau dipaksa untuk jadi marketing, bisa sih bisa, tapi tidak akan maksimal gitu loh, dengan orang yang memang memiliki kemampuan di situ. Jadi ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, dipaksa pun bisa. Tapi kan kalau perusahaan maunya cepet, langsung bisa kerja, bukan yang harus diajar dulu, terus di-push lebih lama, apa semua segala macam kayak gitu. Jadi makanya perusahaan itu biasanya lebih baik mengeluarkan uang di depan untuk ngetes daripada saya nanti rugi karena sudah mengajarkan. Jadi penting tidak penting tergantung user.
gitu. Dan sebenarnya itu penting gitu untuk supaya mengurangi, meminimalisir kerugian yang dialami oleh perusahaan. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan kecil ya udahlah, yang penting dia bisa, kalau maksudnya ya dia cuma jaga toko atau apa, nggak perlu lah ya gitu, kayak gitu-gitu nggak perlu lah. Tapi kalau untuk administrasi atau apa dia perlu lah. Mungkin sedikit terakhir mungkin ya Mbak Novi, apa sih dampaknya ketika seseorang itu tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya, atau dia bukanlah orang the right man on the right place? Oke, baik. Dampaknya adalah perusahaan rugi gitu, itu pasti. Itu dari perusahaan ya, perusahaan pasti rugi, sudah menerima meng-hire orang yang salah, menempatkan, sudah disekolahkan tapi ternyata tidak mumpuni. Itu pertama, itu dari perusahaannya. Terus juga pekerjaannya jadi terhambat. Kenapa terhambat? Karena dia tidak sesuai dengan bidang ilmunya, tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh job desk atau pekerjaan itu. Nah, untuk dirinya sendiri, untuk diri pribadi, dampaknya adalah saya menjadi tidak nyaman untuk pekerjaan itu. Jadinya kalau tidak nyaman di pekerjaan, bayangkan itu setiap hari. Setiap hari kita mengerjakan pekerjaan itu dan kita tidak nyaman melakukannya. Yang ada adalah apa? Kita stres. Kita jadi, aduh, besok kerja ya, kayak gitu-gitu. Tapi kalau kita nyaman, kita suka, kita nggak sabar, besok gue mau lakukan ini, besok gue lain, kayak gitu. Jadi beda passionnya ketika misalnya orang ditempatkan yang sesuai dengan the right man in the right place itu. Mbak Novi, berarti memang ada perusahaan yang mungkin belum sadar ya, kenapa ada perusahaan yang mereka berpikir bahwa psikotes itu bukan hal yang penting karena mereka tidak menyelenggarakan hal itu. Sebenarnya mereka sadar, sebenarnya, tapi kan memang tidak semua perusahaan semacam menyisipkan uangnya untuk hal-hal seperti itu. Apalagi juga, tapi biasanya mereka tetap melakukan itu mungkin untuk jabatan-jabatan level-level atas. Tapi kalau hanya sifatnya mungkin kayaknya tidak terlalu membutuhkan skill yang banyak atau cuman monoton, biasanya mereka langsung main terima aja. Yang penting bisa kerja, bisa ini misalnya. Ya lo bisa ngepel, bisa ini, oke, bisa lah. Tapi biasanya juga di ini juga sih, di tes juga kalau misalnya perusahaan besar. Tapi kalau misalnya untuk di yang kecil-kecil biasanya udahlah, kita kan cuma butuh jaga toko atau apa, kayak gitu-gitu. Itu nggak perlu tentunya ya. Iya Mbak. Mbak Novi, mungkin ada closing statement buat pemirsa di rumah mengenai the right man on the right place ini. Ya baik, the right man and the right place, menempatkan seseorang di tempat yang sesuai dengan kemampuannya itu penting. Kenapa penting? Karena dengan the right man and the right place, maka pekerjaan akan menjadi lancar dan yang mengerjakan pun menjadi bahagia karena dia nyaman dan sesuai dengan passionnya, seperti itu. Terima kasih. Tentunya itu penting ya, psikotes ini penting sekali baik untuk kita yang menjadi pelamar kerja maupun perusahaan yang mencari pekerjaan, mencari para pekerja begitu. Ya. Pemirsa, tidak terasa kebersamaan kita sudah selesai untuk program Solusi Menuju Sehat pada edisi kali ini. Dan saya, Dian Merdekawati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saudara. Kita berjumpa lagi di awal pekan berikutnya dalam program Solusi Menuju Sehat. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan saudara. Selamat malam.